Sistem digital yaitu suatu sistem yang fungsinya untuk mengukur suatu nilai atau besaran yang bersifat tetap atau tidak teratur. Dalam bentuknya itu diskrit berupa digit-digit atau angka-angka. Sedangkan untuk sistem bilangan, dia ini cara mewakili besaran dari suatu item fisik dan menggunakan suatu bilangan dasar atau basis, base atau radix yang tertentu. Nah, di sini ada 4 jenis sistem bilangan yang kemarin udah sempat kita review. Yang pertama ada desimal, biner, oktal, dan juga heksadesimal. Kalau desimal, dia sistem bilangannya terdiri dari 10 macam, yaitu dari 0 sampai 9. Sedangkan kalau biner, dia hanya 2, yaitu 0 dan 1. Untuk oktal, dia terdiri dari 8 macam simbol bilangan, yaitu dari 0 sampai 7. Nah, untuk heksadesimal, dia terdiri dari 16 macam, dari 0 sampai 15. Tapi dimulai dari angka 10 sampai 15, dia disimbolin dengan huruf. Jadi dari A sampai F. Nah, di sini ada konversi desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Nah, pertama untuk konversi bilangan desimal ke biner, oktal, dan heksadesimal, dia ini nilai bilangan desimalnya dibagi dengan 2 untuk biner, 8 untuk oktal, dan 16 untuk heksadesimal. Dengan urutan sisa hasil pembagiannya itu adalah bentuk dari bilangan biner, oktal, atau heksadesimal. Dan juga di sini ada contohnya nih, bilangan desimalnya 28, diubah menjadi ke biner, berarti dia dibagi 2, sampai hasilnya 0 sisa 1. Nah, dari sini dibacanya dari bawah ke atas hasilnya. Seperti itu. Nah, yang kedua, untuk bilangan biner, oktal, dan heksadesimal ke desimal, jadi itu masing-masing nilai bilangannya dikalikan terlebih dahulu dengan 2 pangkat N untuk biner, 8 pangkat N untuk oktal, dan 16 N untuk heksadesimal. Nah, baru habis itu dijumlahkan. Nah, untuk 2 pangkat N ini, si N-nya ini dilihat dari banyaknya si angka. Di sini ada 1, 0, 1. Berarti dia ada 3 kan? Berarti pangkatnya terdiri dari 3. Tapi untuk N-nya dimulai dari 0, bukan dari 1. Nah, di sini kan 101. Diubah menjadi ke desimal 1 kali 2 pangkat 2 ditambah 0 kali 2 pangkat 1 ditambah 1 kali 2 pangkat 0. Nah, hasilnya tinggal dijumlah, baru 5. Oke, boleh dilanjut. Sip, yang ketiga ada biner ke oktal. Di sini ada 2 cara. Yang pertama, nilai bilangan biner itu dikonversikan terlebih dahulu ke desimal. Nah, nanti hasil desimalnya ini dibagi dengan 8. Contoh pembahasannya seperti ini. Diubah dulu si 10110 ke bentuk desimal. Hasilnya kan 22. Nah, 22 ini nanti dibagi dengan 8. Nah, hasilnya hasil oktalnya yaitu 26. Nah, untuk cara keduanya, jadi nilai bilangan biner ini dibuat kelompok yang terdiri dari 3 digit biner, dimulai dari yang paling kanan. Nah, baru dikali 2 pangkat N dan dijumlahkan. Nah, di sini kan ada 10110. Contoh soalnya sama ya kayak yang cara pertama. Jadi kita ambil 3 digit belakangnya 110 nih. Di sini kan ada kotaknya. Nah, baru dikalikan dengan 2 pangkat 2, 2 pangkat 1, 2 pangkat 0. Baru dikali, habis itu dijumlah. Nah, kan karena yang depan cuman 1 sama 0. Berarti ya udah langsung aja dikali 2 pangkat 1, 2 pangkat 0. Sebenarnya bisa ditambah dengan 00, tapi kan nanti hasilnya tetap tuh
nggak ada nilainya kan, kalau dikali 0 berarti nggak usah dipakai. Mau dipakai bisa, nggak dipakai juga nggak apa-apa. Kita hasilnya tetap sama nih, 2 sama 6 tinggal disatuin. Jadi bilangan oktalnya sama 26. Yang keempat, biner ke heksadesimal. Jadi nilai bilangan biner dibagi menjadi kelompok juga, tapi terdirinya dari 4 digit biner dari belakang. Dimulai dari yang paling kanan, baru dikali 2 pangkat n, lalu dijumlahin. Nah, di sini ada contoh 1111010. Nah, diubah dulu ke nggak diubah, maksudnya dikelompokin dulu jadi 4, kita ambil yang 4 di belakang, 1010. Caranya sama, karena dia ada 4, berarti pakainya 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, 2 pangkat 1, 2 pangkat 0. Lalu nanti hasilnya dijumlah, untuk yang di sebelah kiri ini hasilnya 3, untuk yang di sebelah kanan hasilnya 10. Nah, karena dia 10, berarti kan kalau di heksadesimal nilainya jadi A. Berarti dia hasil heksadesimalnya 3A. Nah, untuk cara cepatnya lagi, untuk bacanya, di sini ada tabel biner sama heksadesimal. Kan di sini udah dipisahin nih, kelompoknya ada 4. 10, 10. Nah, tinggal kita cari nih, binernya yang 1010. 1010 kan di sini A. Nah, berarti udah sesuai kan. Nah, sekarang yang 11 nih, karena dia cuma 2 digit, ya udah kita cari aja yang ditambahin lah 00-nya. Cari yang 0011. Nah, berarti 3 hasilnya. Sesuai juga kan? Berarti hasilnya 3A. Cara cepatnya seperti itu. Nah, yang kelima, oktal ke biner dan juga ke heksadesimal. Jadi, nilai bilangan oktal atau heksadesimalnya dikonversikan terlebih dahulu ke desimal. Baru nanti hasilnya dibagi 2 untuk biner, 16 untuk heksadesimal. Nah, di sini ada contoh 121. Kita ubah ke biner, ubah dulu ke desimal, baru nanti hasilnya dibagi 2. Dan dibaca dari bawah ke atas. Yang keenam, heksadesimal ke biner dan ke oktal. Jadi nilai bilangan heksadesimal dikonversikan terlebih dahulu juga ke desimal, baru nanti hasilnya dibagi 2 untuk biner atau 8 untuk oktal. Di sini ada A6, berarti akan 10, berarti 10 kali 16 pangkat 1 ditambah 6 dikali 16 pangkat 0. Nah, hasilnya kan 166 untuk desimalnya. Baru nanti dibagi dengan 8. Hasilnya 246 untuk oktal. Penyederhanaan fungsi boolean dengan peta Karnaugh. Nah, ini peta Karnaugh dua variabel. Yang sebelah kanan peta Karnaugh 3 variabel. Nah, di sini ada minterm yang dimana A kali B. Ini tuh apa sih namanya? Simbol, bentuk simbol. Ya, simbol. Minterm itu perkalian yang dijumlahkan dengan perkalian yang lagi. Gitu kan Nabila? Iya, jadi dia minterm itu bentuknya kan perkalian, dihubungkan dengan penjumlahan. Nah, itu bentuknya SOP. Sama nih, maxterm juga kayak gini. Jadi kalau dia tuh sebaliknya, penjumlahan yang dihubungkan dengan perkalian. Jadi jadinya POS. SOP itu singkatan dari sum of product. Sedangkan POS itu product of sum. Nah, dibalik-balik aja. Nah, di sini ada peta Karnaugh 3 variabel. Nah, di sini ada A aksen, B aksen, A aksen B biasa, A biasa B biasa, A biasa B aksen. Lalu di sini ada C aksen sama C biasa. Nah, di sini tuh yang untuk warna merah ini itu apa sih namanya? Untuk variabel yang A ya. Iya. Yang B itu untuk yang biru itu untuk yang B, yang ungu itu yang C. Lalu di sini kan kan A aksen, B aksen. Ini hasilnya 00.
A aksen biasa 0, B biasa 1. Lalu selanjutnya kayak gitu juga. Di sini kan A aksen, B aksen, C aksen itu hasilnya 0, 0, 0. Iya, Kayak diturunin gitu ya. iya. Kan karena A, B aksen sama C aksen hasilnya 0, berarti ditaruh di kolom dan baris yang di sini nih, yang Hmm. pertama. Kalau ada persamaan yang sama nanti dimasukin ke kolom yang sama juga gitu. Iya, Nah, seterusnya kayak gini. Nah, terus ini tuh 6, ini 0, 2, 6, 4, 1, 3, 7, 8 itu hasil desimal dari si biner-biner ini. Gitu. iya, Lanjut kali ya. Nah, di sini ada tahap penyelesaian penyederhanaan K-map. 1. Buatlah peta karena K-map. 2. Isi kotak pada K-map dengan logika 1 untuk persamaan yang ada. Logika 0 untuk persamaan yang tidak ada. Ketiga, kelompokkan yang berlogika 1 yang berdekatan. Menurut aturan 2 pangkat N. N itu jumlah logikanya. Misal, N pangkat 0, 2 pangkat 0 sama dengan 1. N sama dengan 1, 2 pangkat 1 sama dengan 2. N sama dengan 2, 2 pangkat 2 sama dengan 4, dan seterusnya. Lalu yang keempat, logika 1 pada sisi kiri dapat digabungkan dengan sisi kanan. Logika 1 pada bagian atas dapat digabungkan dengan bagian bawah. Yang kelima, buat fungsi baru pada tiap kelompok. Yang keenam, hasil penyederhanaan fungsi adalah dengan menjumlahkan atau mengorkan fungsi pada tiap kelompok. Jadi itu kayak gini. Nah, di sini ada contoh soal dua variabel, ada A aksen, B aksen plus A aksen B plus AB. Nah, di sini tuh nah ini tuh peta Karnaugnya. Kan tadi dibilang kalau misalnya ada persamaan, pokoknya kalian bikin kayak gini dulu nih, bikin peta ini iya, ini bikin kosongan petanya. nih, ini anggap aja nih nggak ada dulu gitu. Iya, kosong. Di sini ada A aksen B aksen. Nah, ditaruh di sini nih si kolom satu ini nih. Ada A aksen sama B biasa. Berarti ditaruh satu lagi di sini. Terus ada A biasa sama B biasa. Nah, turunin satu. Kan katanya kalau nggak ada persamaannya berarti nolin kan. Nah, jadi nol nih si yang nggak ada persamaan ini nih si A sama B aksen. Lalu kalau udah kayak gini, kalian bikin kelompok baru. Kan di sini cuman ada 3 ya, tapi bisa dibikin 2 kelompok kayak gini nih. Nah, si ini apa namanya? A aksen sama B aksen ini bisa dikelompokin jadi A aksen sama B biasa nih. Si satu ini tuh gabung kayak apa ya, harus ngikut gitu. Kalau Iya, kalau misalnya ini nggak diikutin, jadi iya, kalau cuma pengen ngambil satu variabel doang jadi cuma satu kelompok doang gitu ya kan ambil ya. Jadi dia iya. nggak punya teman nih, harus nyari teman nih. Harus ada temennya. Kan ikutin aturan yang 2 pangkat N tadi. Mm-mm. Sebenarnya dia bisa untuk apa? Kan 2 pangkat 0 kan 1, sebenarnya dia bisa 1. Cuman nanti lebih memperbanyak kelompoknya. Jadi harus ada temennya nih 1. Nah, tadi boleh Jeng ke yang sebelumnya. Nah, di Nih. sini kan nah logika 1 pada sisi kiri dapat digabungkan dengan sisi kanan. Nah, karena yang tadi cuman 1 kelompoknya, maksudnya nilai logiknya 1, bisa nih jadiin 2. 2 pangkat 1 kan 2, berarti boleh 2. Nah, kita ngambil, nah boleh next lagi Jeng. Nah, kita boleh ngambil yang di sebelahnya nih. Boleh ngambil, jadi dibuat satu kelompok. Hmm. Nah, jadi ada 2 kelompok di sini. Dari si kelompok ini tuh jadi kayak gini. Dijadiin 1. Tuh si kelompok 1 itu ada A aksen sama A aksen B aksen plus A aksen B biasa. Nah, itu kelompok 1 nih. Caranya kelompok 2 juga pun begitu. A aksen B biasa plus A biasa A biasa sama B biasa. Caranya tuh gini, A aksen sama B aksen plus A aksen B. Jadi apa ya, dikedepanin gitu kayak Ya, di variabelnya disamain gitu, variabel yang sama. variabel yang sama dijumlahin. Dijumlahin.
Sebenarnya itu ada sifat-sifatnya. Kalian bisa Iya, searching di Google. Nah, di searching Google, sifat-sifatnya tuh misal nih, A aksen plus A aksen. Nah, itu tetap sama A aksen. Tapi kalau misalnya B aksen ketemu B biasa, itu turunannya jadi satu. Lalu A aksen dikali satu sama dengan A aksen. Paham nggak? Paham, Kak? Oke, mantap. Nah, yang kedua pun sama kayak gitu. A aksen B biasa plus A aksen B. Habis itu dijumlahin tuh sama variabel yang sama. A aksen, aksen. A biasa plus A aksen. Jadinya kan satu turunannya. Kalau B biasa tambah B biasa itu pun sama turunannya tetap. hasilnya tetap B. Tapi ya pokoknya kalau misalnya ini sama, hasilnya tetap sama gitu turunannya. Itu kayak gini nih. Digabung A aksen plus B. Nah, di sini ada tiga variabel. Di sini kan ada A aksen, B aksen, C aksen. Plus A aksen, B aksen, C biasa. Plus A aksen, B biasa sama C biasa plus ABC. Nah, pokoknya kalian turunin aja kalau ada persamaan yang sama jadi satu, kalau nggak ada jadi nol kan. Nah, terus jadinya tuh jadi kayak gini tuh. Jadi 2. Jadi dua. Kalau kak kenapa nggak kayak gini aja? Ribet nih mah. Ntar jadi 3 variabelnya. Kelompoknya maksudnya. Ini bisa jadi mah ini Iya. sama ini. Gimana ya? Kan ribet lagi gitu kan. Mending yang gampang-gampang aja deh. Jadinya kayak gini, kayak apa sih yang mungkin apa ya? Ini pakai aturan 2 pangkat N. Jadi kan Mm-mm. 2 ini kan sini ada 4 nih ininya. Ini 2 ya. pangkat 2 kan sama dengan 4. Kalau misalkan bilangannya logiknya satunya ada 4, berarti dia pakai 2 pangkat 2. Nah, ya udah jadi kelompoknya jadi kelompoknya ada 2. Tuh, sama kelompok 2. Gitu. Jadi di kelompok satu didapetin A aksen, B aksen, C aksen, plus A aksen, B aksen, sama C. Dijumlahin tuh sama variabel yang sama, A aksen plus A aksen sama dengan sama A aksen juga. B aksen tambah B aksen sama dengan sama B aksen juga. C aksen plus C aksen itu jadi turunannya jadi satu. A aksen B aksen dikali satu sama dengan A aksen B aksen. Terus yang ini pun sama jadinya kayak gini. Iya, sebenarnya ini masih bisa disederhanain lagi kan. Di sini ada B Ya, aksen tambah B gitu. Hasilnya kan berarti 1. Berarti cuma A, C. Ada nih, misalkan di peta Carnot-nya ditambah persamaan AB aksen kali C. Nih, berarti kan di sini 1. Nah, kan di sini dia nggak ada temennya dong di sebelahnya, nggak bisa. Di bawahnya juga angka 0. Kalau diagonal gini bentuknya dia juga nggak bisa disatuin kelompok itu. Harus harus ke samping sama ke bawah, nggak bisa bawah diagonal. gitu. Ya, misal kayak kalau di sini ada satu, nah ini bisa nih. Iya, bisa. Gitu. Kalau diagonal dia nggak bisa, bentuknya ke samping nggak bisa. Cari dulu gerbang logikanya di library. Ketik N. Oke. Terus Oh, oke lagi. Terus not. Terus B. Jadi tuh gini. Pakai or kan ya? iya. Kan tadi kalau ada apa aksennya kan harus pakai not. Jadi notnya tuh ditaruh di sini. Situ udah tarik. Nah, ya nggak apa-apa di situ. Gini deh. Iya, boleh. Nah, hasilnya ini tuh ditaruh sini bebas sih. Mau Y apa Z.
Ini gitu. Ntar Nah, si Y ini bentuk persamaan dari aksen tambah B. nah gini jadi kalau yang 3 variabel, nah itu bentar. Nah di sini pakai notnya 2 karena ada A aksen sama B aksen. Terus pakai N, terus pakai N-nya 2 karena buat si BC ini, Iya. or buat penjumlahnya itu loh. Ya benar. Nah ini tinggal ditarik garis aja. Iya, tinggal dihubungin. Nah bentar. Tunggu. Tarik tulis dulu deh. A, B. Nah, ini kan A aksen, B aksen plus BC. Ini kan ini A aksen itu kan not kan ini bilang pakai not. Nah, ini si N itu kan hasil perkalian dari A aksen kali B aksen. Lalu tambah tuh ini si OR ditambah sama si B kali C. Nah, kan tadi di sini ada di sini kan notnya di sini. Nah, ini tinggal tarik garis aja ke atas sini gitu. Oh, udah jadi. Nah, udah jadi sih gini. Untuk yang 3 variabel. Tapi Iya. ini masih bisa disederhanain lagi. Kan tadi Iya, B tadi. aksen kalau ketemu B itu jadinya 1 kan. Iya, A sama C ya. A aksen plus C. Jadinya A aksen plus C gitu. Gak apa-apa kayak gini juga nggak apa-apa. Disederhanain juga. Disinin lagi juga nggak apa-apa gitu. Pokoknya bentuk paling sederhananya. Ya. Kayak gini juga bentukannya. Tapi dia langsung pakai OR. Kayak Oh yang iya. awal, nah. Ya. Ini kayak gini juga nih sama nih. Tinggal ganti C aja udah. Ya kan Iya. sama? Iya, sama. Iya. Nih. Kan tadi dibilang N itu udah ya simbolnya mana ya? Ini sih baru bawah-bawah. N or not. Nah, N ini itu kalau ada kayak gini nih, tunggu. Kalau ada penjumlahan kayak gini. Perkalian, bentuk perkalian. Iya, bentuk perkalian. Bentuk kayak gini atau kayak gini juga nggak apa-apa boleh. N tuh kayak gini bentukannya. Kalau or itu sama, tinggal kebalikannya aja. Or itu penjumlahan. Penjumlahan. Nah, kalau not ini kalau ada yang kayak gini nih. Kalau ada aksen. A aksen atau B aksen, C aksen, apa yang ada aksen-aksennya.